Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3720-3722. Senjizi mengangguk, lalu melanjutkan berjalan ke selatan bersama Chen Ping. Setelah berjalan agak jauh, Senjizi berhenti dan mengamati keadaan sekitar, lalu dia melambaikan tangannya dan angin kencang menyapu, meniup seluruh salju di tanah. Setelah salju terhempas, sebuah gua terungkap, tetapi gua itu sangat kecil dan perlu membungkuk untuk masuk. Melalui gua ini, Anda bisa langsung menuju ke aula luar istana Guanghan. Sangat tersembunyi, tidak ada yang mengetahuinya, dan sangat aman. Saya telah menghasilkan uang dari gua ini selama ini. Dewa Jizi menunjuk ke gua dan berkata, Chen Ping melirik ke arah gua, lalu mencibir, kamu mengandalkan gua ini untuk membunuh orang dan mendapatkan barang, kan? Chen Ping dapat dengan jelas merasakan gelombang kemarahan yang datang dari dalam gua. Senjizi tertegun sejenak, dan kemudian dengan cepat menjelaskan, rekan Tao, tolong jangan salah paham, meskipun saya telah membunuh orang di gua ini, saya tidak akan pernah berani memiliki niat jahat terhadap rekan Tao saya. Bahkan jika kamu melakukannya, itu tidak ada artinya. Chen Ping tersenyum tipis, lalu masuk ke dalam gua. Senjizi tertegun sejenak, lalu mengikutinya. Di dalam gua sangat gelap, dan Chen Ping tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan sebelum cahaya muncul di depannya. Ketika dia keluar dari gua, Chen Ping melihat kabut di depannya. Di dalam kabut itu, ada sebuah istana. Di depan adalah istana luar istana Guanghan. Saya hanya bisa membawa Anda ke sini. Jika Anda ingin memasuki istana Guanghan, Anda harus mencari jalannya sendiri. Kata Senjizi hati-hati, oke, itu dia, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Chen Ping mengangguk, lalu berjalan menuju gerbang luar istana Guanghan. Chen Ping melihat dari kejauhan dan melihat beberapa biarawati wanita menjaga bagian luar istana. Para biarawati wanita ini semuanya begitu anggun dan anggun sehingga jika dilihat saja akan membuat orang merasa bersemangat. Di luar gerbang luar istana Guanghan, ada beberapa kultivator laki-laki yang sepertinya mengatakan sesuatu mengikuti kultivator perempuan. Para pembudidaya laki-laki ini diblokir untuk masuk dan tidak bisa masuk. Melihat pakaian compang camping dari para pembudidaya laki-laki ini, mereka pasti telah menemukan jalan mereka sendiri ke istana Guanghan. Sepertinya mereka sangat menderita dalam perjalanan. Namun, biksu yang naik ke gunung secara pribadi tidak diizinkan memasuki istana Guanghan. Hanya mereka yang mendaftar di meja resepsionis dan dibawa oleh seseorang dari istana Guanghan yang bisa masuk. Segera, sekelompok orang lain berjalan menuju gerbang luar istana Guanghan. Tapi kali ini, Lan Yingying yang memimpin tim, diikuti oleh lebih dari selusin kultivator pria. Mukui ada di antara mereka, saudari Lan, kamu di sini. Seorang kultivator wanita dari istana Guanghan melihat Lan Yingying dan buru-buru membuka pintu untuk menyambutnya keluar. Lan Yingying mengangguk, lalu memandang para biksu compang camping di depan pintu, sedikit mengernyit dan berkata, mengapa ada begitu banyak orang yang datang ke istana Guanghan secara pribadi hari ini? Mereka begitu keras kepala. Setelah mengatakan itu, Lan Yingying melepaskannya. Semua biksu yang dibawanya memasuki istana luar, dan dia berkata kepada biksu yang compang camping itu, tidak mungkin bagimu yang datang ke istana Guanghan secara pribadi untuk masuk, kembalilah. Rekan Tao, kita telah melalui banyak hal kesulitan untuk menemukan tempat ini. Banyak orang yang mati dalam perjalanan, jadi biarkan saja kami masuk. Kami hanya ingin mencari pendamping Tao, dan kami bersedia berkontribusi untuk istana Guanghan. Beberapa biksu memohon pada Lan Yingying, dan beberapa bahkan berlutut. Lan Yingying memandang para biksu ini, menghela nafas, dan kemudian berkata, istana Guanghan kami memiliki peraturan istana Guanghan.
jika kami mengizinkan Anda masuk, bukankah itu buruk? Siapapun yang ingin memasuki istana Guanghan dapat melakukannya. Jika Anda benar-benar ingin memasuki istana Guanghan, masuklah dari sisi aula utama, ada susunan ilusi di sana. Selama Anda bisa melewatinya, Anda bisa memasuki istana Guanghan. Lan Yingying menunjuk ke kabut putih tebal di samping aula dan berkata. Beberapa biksu melihat ke arah kabut putih, dan semuanya memiliki ekspresi bermasalah di wajah mereka. Sepertinya mereka tahu betapa kuatnya formasi ilusi itu. Karena kamu tidak memiliki keberanian, pergilah, kamu tidak bisa masuk. Setelah Lan Yingying mengatakan itu, dia berbalik dan memasuki aula. Para biksu yang tersisa saling memandang dengan kaget. Chen Ping, yang tidak jauh dari sana, mendengar suara Lan Yingying dan melihat kabut di sisi itu, dan hatinya tiba-tiba menjadi gembira. Dia masih khawatir tentang cara masuknya, tapi sekarang dia punya cara. Chen Ping berjalan menuju kabut tanpa ragu-ragu, tapi siapa sangka mesin ajaib itu menyusulnya, meraih Chen Ping dan berkata, "Rekan Tao, kamu tidak boleh melakukan ini. Susunan ilusi ini bukan keberadaan biasa. Kamu tidak bisa masuk." Sejauh yang saya tahu, tidak ada cara untuk setelah melewati formasi ilusi dan memasuki istana Guanghan. Banyak orang meninggal di dalam. Ada berbagai kombinasi formasi dalam formasi ilusi ini. Beberapa orang terjebak di dalamnya dan tidak bisa keluar seumur hidup. Jadi Anda harus jangan mencobanya. Saya tidak khawatir. Jika bukan karena kemurahan hati Anda dan memberi saya begitu banyak uang, saya tidak akan memberitahu Anda. Tidakkah Anda melihat bahwa para biksu itu tidak berani memberi patut dicoba? Bujuk Senjizi, pegang Chen Ping dan cegah Chen Ping memasuki barisan ilusi. Chen Ping melirik mesin itu, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Saya tahu beberapa teknik formasi. Bahkan jika Anda tidak bisa lewat, Anda masih bisa keluar tanpa masalah. Saya harus mengingatkan Anda, jika Anda terjebak di antara mereka, itu tidak ada hubungannya denganku." Melihat Chen Ping bertekad untuk pergi, Senjizi melepaskannya. Chen Ping mengangguk, lalu berjalan menuju barisan ilusi. Para biksu di depan pintu semuanya terkejut saat melihat Chen Ping berjalan menuju formasi ilusi. Bahkan para kultivator wanita dari istana Guanghan di depan pintu memandang Chen Ping dengan kaget. Sepertinya orang ini tidak tahu seberapa kuat susunan hantu itu, namun dia masih berani mencobanya. Tidak ada yang mencoba susunan hantu selama berhari-hari, dan ada pertunjukan bagus lainnya hari ini. Hantu itu arai milik penguasa istana. Alasannya hanya untuk membuat para biksu yang datang ke istana Guanghan mundur secara pribadi saat menghadapi kesulitan. Beberapa kultivator wanita dari istana Guanghan sedang berdiskusi. Chen Ping masuk ke dalam formasi ilusi tanpa ragu-ragu, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. "Hei!" Melihat sosok Chen Ping menghilang ke dalam formasi ilusi, Senjizi menghela nafas. Sungguh orang yang baik. Dia pasti masih punya banyak uang. Sayang sekali, sebelum memasuki formasi ilusi, betapa menyenangkannya akan memberiku semua uang yang kamu miliki. Ternyata Senjizi sedang memikirkan uang untuk Chen Ping. Jika seseorang mati dalam susunan ilusi, koin spiritual yang ada padanya tidak akan berguna. Senjizi berbalik dan hendak pergi, tapi saat ini, ada kabut dalam formasi ilusi yang melesat langsung ke langit. Senjizi tertegun dan menatap kosong pada formasi ilusi. Bahkan para biksu dan kultivator wanita di depan pintu membuka mulut mereka karena terkejut. Bagaimana mungkin formasi luar dari susunan ilusi telah rusak? Senjizi berkata dengan tidak percaya, begitu Chen Ping memasuki formasi hantu. Dia menerobos formasi luar dari formasi hantu dan langsung memasuki area inti dari formasi hantu. Kecepatan ini terlalu cepat. Ada cukup banyak orang yang bisa menerobos formasi di luar formasi hantu, tapi tidak ada yang secepat Chen Ping. Ini
Bagaimana ini mungkin? Bukankah orang itu baru saja masuk? Itu terlalu keterlaluan. Dalam sekejap mata, formasi luarnya rusak. Apakah orang ini adalah master formasi? Bahkan jika dia adalah master formasi, seorang master formasi, dia bukan gunakan, dia tidak bisa menghancurkan inti dari formasi hantu. Jadi dia hanya bisa menunggu untuk terjebak di dalam. Jika tidak ada cara untuk menghancurkan formasi luar, dan masih ada kemungkinan tersesat, dan sekarang dia telah memasuki inti formasi hantu, maka tunggu saja sampai kamu terjebak di dalam. Beberapa biarawati istana Guanghan sedang mengobrol. Pada saat ini, Lan Yingying berjalan dengan cepat, sedikit mengernyit dan berkata, "Apa yang terjadi? Orang-orang itu benar-benar memasuki rangkaian ilusi." Lan Yingying mengira para biksu berpakaian compang camping itu telah memasuki formasi ilusi karena dia. Tidak, orang-orang itu masih berdiri di luar, orang lain masuk. Tetapi orang ini sangat aneh. Dia datang ke istana Guanghan secara pribadi, dan pakaiannya masih utuh. Sepertinya dia tidak menemui kesulitan sama sekali, kata seorang kultivator wanita dari istana Guanghan, orang lain. Lan Yingying sedikit terkejut. Setelah melihat Lan Yingying, mesin ajaib itu berbalik dan pergi dengan cepat. Jika Lan Yingying menemukannya, jalannya untuk menghasilkan banyak uang akan hilang. Pada saat ini, dalam formasi ilusi, Chen Ping berjalan ke depan dengan santai dan puas. Formasi ilusi ini tidak berdampak sama sekali pada Chen Ping. "Rekan Tao," tiba-tiba, seseorang memanggil Chen Ping. Chen Ping mencari suaranya dan menemukan beberapa wanita cantik berjalan menuju Chen Ping. Ketika dia semakin dekat, Chen Ping menyadari bahwa itu adalah Ge Yuhan, Ge Jiai, Gu Linger, Wu Meier, Ji Ruxue. Kamu, Chen Ping memandang wanita di depan tentang dia dan berkata, "Saya tidak tahu harus berkata apa saat ini. Apakah kita cantik?" Ji Ruxue tetap begitu berwibawa dan anggun, dengan kulit seputih salju dan penampilan memukau yang membuat orang jatuh hati. Yang lebih penting adalah Ji Ruxue saat ini mengenakan gaun putih, dan tubuhnya yang menjulang sangat menarik. Gadis-gadis lain juga mengenakan pakaian yang sangat berani, memperlihatkan area kulit yang luas. Masing-masing menawan seperti sutra, dan memancarkan aroma yang menggoda. Chen Ping memandang wanita di depannya, merasa sedikit sedih di hatinya. Ayo bermain denganmu, dan aku berjanji akan membuatmu ingin mati." Ji Ruxue melangkah maju dan dengan lembut menyentuh wajah Chen Ping. Mereka sepertinya tidak mengenal Chen Ping, lagi pula Chen Ping telah mengubah penampilannya. "Sialan, Nyonya Suci Istana Guanghan, dia benar-benar menganggap wanitaku sebagai godaan dalam rangkaian ilusi. Aku harus menyelesaikan rekening dengannya." Chen Ping tiba-tiba mengutuk dengan marah, melambaikan tangannya dengan ringan, dan semua wanita di depan dari dia menghilang. Chen Ping tidak tertipu, dia tahu bahwa wanita-wanita ini disebabkan oleh formasi hantu. Namun, orang suci dari istana Guanghan sebenarnya menggunakan penampilan perempuan Chen Ping sebagai dasar godaan, yang tidak dapat diterima oleh Chen Ping. Bahkan mengetahui bahwa itu semua hanya hayalan dan palsu, Chen Ping merasa masam di hatinya. Dia memutuskan bahwa ketika dia bertemu dengan orang suci dari istana Guanghan, dia harus memberikan penjelasan. Godaan semacam ini dipatahkan oleh Chen Ping dengan lambaian tangannya, tetapi banyak orang mendapat masalah di sini. Bagaimanapun, orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah biksu muda, mencari teman Tao dan mendambakan kecantikan para kultivator wanita dari istana Guanghan. Jika dalam rangkaian ilusi ini, mereka bertemu dengan begitu banyak wanita cantik menarik yang mengenakan pakaian minim, hanya sedikit orang yang mampu menahannya. Saat Chen Ping melambaikan tangannya untuk mematahkan godaan dalam formasi ilusi, lingkungan sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap gulita,
diikuti oleh gelombang udara dingin dan raungan hantu yang ganas. Chen Ping mengangkat sudut mulutnya dan mencibir. Formasi ilusi tingkat rendah seperti itu sebenarnya dapat menjebak begitu banyak orang. Sungguh menyedihkan, para biksu di surga dan dunia manusia ini hanya tahu terlalu sedikit tentang seni formasi. Chen Ping diam-diam mencibir dan berjalan ke depan, pergi dan abaikan semuanya sekitarmu. Chen Ping terus berjalan ke depan, tetapi formasi di belakangnya tiba-tiba runtuh. Sama seperti ini, mereka runtuh sepenuhnya. Ketika Chen Ping melihat aula utama lagi, susunan ilusi di belakangnya benar-benar runtuh dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Susunan ilusi runtuh dan menghilang. Apa yang terjadi? Apakah seseorang melewati susunan ilusi dan memasuki gerbang luar istana Guanghan? Siapa itu? Ini luar biasa. Keributan yang disebabkan oleh runtuhnya formasi ilusi langsung menimbulkan diskusi di antara banyak biksu di istana luar. Mereka semua dibawa masuk dengan mendaftar, tetapi mereka tidak menyangka ada orang yang bisa melewati formasi ilusi istana Guanghan dan memaksa masuk.